Kita masih membahas tentang bagaimana berlangsungnya perang Badar. Perang yang pertama kali atau perang besar yang pertama kali terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana proses perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau bertemu dengan orang-orang musyrik di lembah Badar. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang posisi pasukan kaum musyrikin. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendengar masukan dari beberapa orang sahabat untuk menempatkan pasukan di posisi yang strategis sebelum datangnya orang-orang musyrik. Maka kemudian pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriyah bertemulah kedua belah pihak. Baik pihaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga orang-orang musyrikin Quraisy sudah saling berhadapan dan mengambil ancang-ancang untuk saling bertemu. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, telah kita jelaskan pula bahwa sebelum terjadi peperangan besar di antara kedua belah pihak, diadakan terlebih dahulu duel pedang antara tiga orang jagoan dari Quraisy, yakni Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan putranya Utbah, yakni Al-Walid ibn Utbah. Awalnya mereka menantang dari kaum muslimin untuk mendatangkan wakil untuk bertanding bersama mereka. Awalnya kaum muslimin mengajukan para sahabat Ansar untuk melayani tantangan mereka, namun mereka tidak mau. Ini para jagoan-jagoan Quraisy ini tidak mau. Mereka ingin untuk berhadapan dengan kaum muhajirin, yakni kaum muslimin yang berasal dari kota Mekah. Maka kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan tiga orang sahabat yang mulia, Ubaidah bin Harith, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kemenangan bagi kaum muslimin. Tiga jagoan atau tiga wakil dari kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Kemudian juga telah kita sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beristighatsah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berdoa dengan penuh kesungguh-sungguhan, meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan janjinya. Beliau berdoa, dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma anjiz lima wa'atani. Ya Allah, tunaikanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'atani. Ya Allah, datangkanlah apa yang telah engkau janjikan bagiku. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, apabila celaka pasukan ini atau pasukan ini hancur sampai hancur, maka la tu'bad fil ard. Selama-lamanya engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Demikian doa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian selendang beliau atau rida beliau jatuh dari pundak beliau. Demikian istighatsahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin yang menghadapi kaum musyrikin ketika itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabulkan doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan bala bantuannya berupa turunnya para malaikat. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah ketika engkau beristighatsah, ketika kalian beristighatsah, benar-benar memohon pertolongan dari Rabb kalian, fastajaba lakum. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kalian. Apa yang dilakukan atau apa yang bentuk pengabulan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap doa tersebut, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang murdifin secara berturut-turut. Inilah bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Allah menurunkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.
Ya. Maka muncullah keajaiban-keajaiban di tengah pertempuran, di mana para sahabat mendapatkan ada di antara musuh-musuh mereka yang terluka tanpa adanya kontak senjata dengan kaum muslimin. Ada di antara musuh-musuh mereka yang tiba-tiba terjatuh seakan-akan dipukul dengan sesuatu tanpa kontak senjata sama sekali dengan kaum muslimin. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, bainama rajulun minal muslimin yauma idin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amamah idh sami'a darbatan bisawt fawqahu. Ketika itu ada kaum muslimin yang sedang bertempur, ya, atau sedang mengejar seorang pasukan kaum musyrikin, ya, di hadapannya. Kemudian dia mendengar sami'a darbatan bisawt. Kemudian dia mendengar ada suara cambukan, ya, seperti suara orang menghentakkan cambuknya. Ya. Wa sautal faris, demikian juga dia mendengar ada suara orang yang menunggang kuda, al-faris, ada orang yang menunggang kudanya. Yaqulu addim haizum. Ayo haizum, maju. Ketika itu dia sedang mengejar musuhnya, ya, tiba-tiba terdengar suara pecutan dan terdengar ada orang yang sedang menunggang kuda sambil menghentak kudanya mengucapkan, majulah wahai haizum. Ya. Haizum, maaf. Haizum, majulah wahai haizum. Haizum ini kata para ulama, ya, haizum itu dulu kebiasaan orang-orang terdahulu, mereka biasa memberi nama hewan tunggangan mereka. Ya. Jadi haizum ini adalah nama kuda yang ditunggangi oleh malaikat. Ya. Jadi dia mengatakan aqdim haizum. Ayo haizum, maju. Ya. Fa nadhara ilal musyrik amamah fa kharra mustalqiyan. Maka tiba-tiba dia melihat musyrik yang ada di hadapannya, langsung apa? Langsung tersungkur. Ya, langsung tersungkur. Fa nadhara ilaihi fa idza huwa qad khutima anfuh wa syaqqa wajhuh ka darbati saut. Maka tiba-tiba, ya, ketika dia melihat musyrik yang telah terjatuh tadi, setelah ada suara-suara yang aneh tadi, ya, tiba-tiba dia mendekati musuhnya, lalu dia melihat bahwa, ya, hidung dari musuhnya tersebut, musuh yang terkapar tadi sudah terbelah, seakan-akan terkena bekas pukulan cambuk. Ya, jadi suara cambuk tadi memang ada, malaikat yang mencambuknya. Tiba-tiba apa? Terbelah hidungnya, seakan-akan dia terkena pukulan cambuk. Ya. Kemudian Al-Ansar tadi, ya, setelah dia melihat kejadian tadi, dia pun menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, faja'al Ansar fahaddatsa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sahabat Ansar tadi yang mendapati pengalaman yang tak terduga, pengalaman yang luar biasa, terdengar suara cambukan, kemudian terdengar seperti ada orang yang menghela kudanya, tiba-tiba musuhnya telah terkapar dalam keadaan hidungnya terbelah, maka dia pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang baru saja dia hadapi. Fahaddatsa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala sadaqta dzalika min madadis sama'i tsalitsah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau telah benar. Ya, engkau telah berkata jujur. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang diceritakannya. Ya, tentu orang ketika mendengar hal yang demikian, ya, dia akan merasa ragu. Bagaimana mungkin ada orang terdengar suara cambukan tiba-tiba tersungkur begitu saja tanpa ada kontak fisik, tanpa ada kontak senjata. Ya. Maka kemudian orang ini dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sadaq. Engkau telah benar. Dzalika min madadis sama'i tsalitsah. Yang demikian itu merupakan pertolongan yang datang dari langit yang ketiga. Ya, jadi yang menolong kaum muslimin ketika itu adalah para malaikat. Ya, nggak mungkin ada di antara kita yang bertanya. Ya, ini juga sempat menjadi pertanyaan saya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengirimkan malaikat, ya, tergambar bahwa malaikat itu ikut berperang. Padahal cukup bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengirimkan malaikat Jibril